agama, mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang sangat besar apabila seorang diberikan taufik untuk dapat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita telah mengetahui perkara ini sangat penting, kita tidak boleh meremehkannya. Kita senantiasa mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmatnya. Dan lebih khusus lagi apabila kita memberikan perhatian kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus bagi siapa yang mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hafalkan dan dia amalkan dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha thumma balaghaha ila man lam yasma'ha. Farubba muballighin aw amin sami'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia menghafalkannya serta memahaminya dan dia sampaikan kepada orang yang belum mendengarkannya. Dan bisa jadi, kata beliau, orang yang ia sampaikan tersebut justru lebih paham, lebih mengerti dengan hadis yang dia sampaikan daripada orang yang menyampaikan. Ini doa khusus yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mau berusaha, yang mau meluangkan waktu khusus menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia pahami dengan baik sebagaimana yang dipahami salaf dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Baik. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu hadis yang mana hadis ini mencakup perkara-perkara penting dalam agama, yaitu berupa larangan-larangan. yakni hadis yang berbicara tentang 7 perkara yang bisa membinasakan seorang hamba apabila ia menerjang perkara-perkara tersebut. Kita memilih hadis ini sebab di dalamnya terdapat perkara-perkara penting yang harus dipahami oleh seorang hamba dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dosanya yang harus dijauhi oleh seseorang. Dan ini merupakan kewajiban khusus bagi setiap orang, bahwasanya tidak cukup bagi seorang itu hanya mengenal kebaikan saja, tetapi dia juga harus mengenal keburukan. Iya. Untuk apa? Agar dia bisa menghindar dari keburukan tersebut dan berhati-hati darinya. Sebagaimana kata syair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair waqa'a fihi." Katanya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk berhati-hati darinya. Sebab siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan tersebut. Nah, sebenarnya hal ini telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari, kata beliau, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair,
wa kuntu as'aluhu an-syarr makhafata ayudrikani. Kata beliau radhiyallahu an, dahulunya para sahabat itu kebanyakan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Semangat mereka bertanya tentang kebaikan. Tapi aku lebih banyak bertanya tentang keburukan. Karena apa? Karena khawatir jangan sampai aku terjatuh dalam keburukan tersebut tanpa disadari. Sebab ternyata banyak sekali orang yang melakukan kemungkaran, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu pangkalnya karena kebodohan. Pangkalnya karena ketidaktahuan. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan al-jahlu aslu kulli syarr. Bahwasanya kebodohan itu adalah pokok, landasan setiap keburukan, Baik. Maka kita memilih hadis ini sebagai peringatan, sebagai tahdzir kepada umat dari perkara-perkara yang bisa membinasakannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Qala asyirku billah. Beliau bersabda, yang pertama syirik kepada Allah, wasihru dan sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba dan memakan riba, wa aklu malil yatim dan memakan harta dan lari dari medan pertempuran dan medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat dan yang terakhir menuduh wanita baik-baik, wanita mukminah dengan perbuatan zina padahal dia tidak tahu menahu dengan perbuatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Inilah hadis yang insyaallah akan kita sebutkan beberapa faedah dari penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah sudah tidak asing lagi. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Ada 2 sebab pokok kenapa beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa yang Rasulullah makan itu yang dia makan. Kalau Rasulullah lapar, dia pun lapar. Iya, sampai seperti itu Abu Hurairah radhiyallahu taala senantiasa mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan ilmu, demi untuk menuntut ilmu. Iya. Yang kedua, karena beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari bahwa satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hafalannya yang sering beliau lupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hafalannya. Baik. Ini 2 faktor penting kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui permasalahan ini sangat penting sebab Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan tersebut, maka musuh-musuh Islam dari kalangan Syiah Rafidhah dan dari kalangan Orientalis itu melihat celah yang sangat bagus di sini untuk menghancurkan Islam. Iya. Untuk menghancurkan Islam dengan menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang tidak layak dipercaya. Iya, menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang tidak layak dipercaya. Kita sering mendengarkan bahwa orang-orang Syiah itu mencela Abu Bakar, mencela Umar, bahkan mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja.
Iya. Dan mengetahui hal tersebut, orang-orang orientalis dalam buku-buku mereka yang diterbitkan modern ini, itu pun menyebutkan riwayat-riwayat dusta yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Nah, sebenarnya mencela sahabat itu hanya tujuan antara. Tujuan utamanya adalah mencela Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau para sahabat sebagai orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkan Islam kepada generasi setelahnya sampai kepada kita saat ini, sudah tidak layak dipercaya. Apalagi dikatakan sebagai orang-orang munafik dan murtad, maka berarti agama Islam ini dibawa oleh orang-orang kafir. Al-Quran dan As-Sunnah tidak layak diamalkan, tidak layak diterima, dibawa oleh orang-orang kafir. Nah, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak beredar kisah-kisah dusta tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam rangka menjatuhkan beliau. Maka hendaklah kita berhati-hati jangan sampai kita mudah percaya dengan riwayat-riwayat dusta yang disebutkan oleh orang-orang Syiah dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari juga, pernah satu ketika Abu Hurairah menangis. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis tersebut. Dia mengeluhkan ibunya yang belum mau masuk Islam. Kesedihan yang sangat mendalam dia rasakan. Ini contoh seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, menginginkan kebaikan bagi orang tuanya. Lalu dia meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakan kepada Allah agar ibunya mendapatkan hidayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa agar ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mendapatkan hidayah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Selang beberapa waktu ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menangis yang ini menangis gembira, haru dan senang. Lalu beliau kemudian meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar dicintai oleh kaum muslimin. Mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar dicintai oleh kaum muslimin. Maka kata para ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, tuduhlah keislamannya. Siapa yang membenci Abu Hurairah, tuduhlah keislamannya. Sebab dia telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap muslim itu mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan sifat orang-orang kafir adalah membenci para sahabat. Ini sudah sifat orang-orang kafir. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan siapa yang membenci para sahabat maka dia kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Muhammad tentang para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Yang terakhir ini, yaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan sahabat itu di dalam Injil seperti pohon yang kokoh, tumbuh, yang kuat akarnya, yang membuat orang-orang yang menanamnya itu merasa kagum. Liyaghidha bihimul kuffar, tetapi orang-orang kafir itu jengkel. Ya, jengkel melihat para sahabat. Iya. Maka dari ayat ini kata Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya yang membenci para sahabat itu adalah orang-orang kafir. Iya. Maka dikhawatirkan mereka-mereka yang membenci para sahabat itu bisa menjadi kafir karenanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai para sahabat. Dan kita dituntut untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, kita dituntut untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekilas tentang biografi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Iya. Ini dipakai kalimat ijtinab, jauhilah 7 perkara tersebut. Maknanya adalah benar-benar kalian menjauhi 7 perkara tersebut. Iya, tidak sekedar ditinggalkan tetapi dijauhi. Iya. Tidak dikatakan utruku, tinggalkanlah, tapi ini benar-benar dijauhi, jauh sejauh-jauhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik nasihatnya, yang paling baik nasihatnya. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat yang paling baik. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus kepada umatnya kecuali mereka telah memperingatkan semua bahaya yang bisa mengancam umatnya. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada nabi yang diutus kepada umatnya kecuali telah menjelaskan semua kebaikan sehingga kita tidak memerlukan kebaikan lain selain dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa satupun perkara kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga atau perkara keburukan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Iya. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, hendaklah dia memperhatikan arahan-arahan serta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah ansahul khalqi lil khalq. Beliau adalah orang yang paling menasihati umat. Baik. Adapun penyebutan 7 perkara yang membinasakan itu bukanlah sebagai pembatasan. Bukanlah sebagai pembatasan. Iya. Sebab perkara yang bisa membinasakan atau dosa-dosa besar itu lebih dari 7 perkara ini, ya, lebih dari 7 ini. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dosa besar itu ada 70 lebih. Iya. Dan untuk bisa membedakan bahwasannya sesuatu itu sebagai dosa besar atau dosa kecil, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya dosa besar itu apabila ada ancaman neraka padanya. Apabila ada ancaman neraka padanya. Kalau begitu isbal itu menurunkan mata kaki termasuk dosa besar. Sebab banyak sekali ancaman neraka terhadap dosa isbal. Baik. Atau ada ancaman ghadabullah, murka Allah atasnya. Kalau kita membaca ayat, membaca hadis, ada ancaman murka Allah di situ, itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Atau ada laknat Allah. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan. Berarti itu adalah dosa besar. Sebab ada laknat di situ. Atau ada haddun fid dunia. Ada had, ada hukum hadnya di dunia. Seperti mencuri. Ada hukumnya potong tangan. Berzina dan seterusnya, membunuh. Itu menunjukkan dia adalah dosa-dosa besar. Ini yang disebutkan para ulama kita. Meskipun sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada dosa kecil. Ini yang pertama tadi, kalau yang disebutkan tadi adalah dosa-dosa besar, berarti kalau tidak ada penyebutan neraka di situ, kalau tidak ada kemarahan Allah di situ, kalau tidak ada laknat Allah, dan kalau dosanya tidak ada hukuman di dunia yang dijelaskan dalam syariat, berarti itu dosa kecil. Tapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada dosa kecil, semuanya dosa besar.
Semuanya dosa besar. Sebab dosa itu disandarkan kepada Rabb yang maha besar, zat yang maha besar. Iya, disandarkan kepada zat yang maha besar. Baik. Hanya saja dia dikatakan kecil apabila dibandingkan dengan dosa-dosa yang lebih besar darinya. Iya. Oleh karenanya, seorang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak melihat besar kecilnya satu dosa tersebut, tetapi dia melihat pada siapa dia berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Iya. Demikian pula terkadang seorang melakukan dosa kecil hanya karena dia menganggap remeh dosa tersebut, maka jadilah dosa itu menjadi dosa besar. Iya, sebab perbuatan menganggap remeh satu dosa adalah dosa besar. Iya, berarti dia menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Bukhari, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih." Seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya bagaikan ia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihakadha ay bi yadihi famarra anhu. Adapun orang fajir itu dia melihat dosanya hanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia menggerakkan tangannya, kemudian lalat itu pergi darinya. Ini perbedaan seorang mukmin dan seorang fajir di dalam melihat dosa-dosanya. Baik. Ini beberapa kaidah di dalam melihat dosa besar dan dosa kecil yang disebutkan para ulama. Maka keutamaan yang sangat besar apabila seorang menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, salat 5 waktu yang kita kerjakan, kemudian salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa-dosa kita. Di antara waktu-waktu tersebut, selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa yang dia lakukan, dosa-dosa kecil yang dia lakukan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Adapun dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Iya. Dan tidak ada manusia yang bisa selamat dari dosa-dosa. Iya. Oleh karenanya, bukanlah hamba yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang segera bertobat ketika dia melakukan dosa. Baik. Adapun perkataan beliau al-mubiqat, yang membinasakan, maka ini menunjukkan ini adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar karena dia bisa membinasakan pelakunya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Baik. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam mengetahui satu ilmu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai Rasulullah meninggalkan mereka dalam keadaan belum menjelaskan ilmu tersebut. Ini teladan yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada kita. Maka kalau seorang mengaku mengikuti jalannya para sahabat, jalannya as-salafus saleh, mestinya dia bersemangat. Dia bersemangat di dalam menuntut ilmu. Baik. Adapun kisah-kisah bagaimana semangatnya para sahabat
dalam menuntut ilmu itu sungguh sangat banyak dan luar biasa untuk diteladani. Sebagaimana di antaranya Imam Bukhari rahimallahu taala menceritakan dalam Kitabul Ilm, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu berjalan selama 1 bulan. 1 bulan perjalanan demi untuk menanyakan satu hadis kepada sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang ada di negeri Syam. Ini menunjukkan semangat di dalam menuntut ilmu. Karena para sahabat mengerti dan paham betul bahwa kebaikan yang Allah janjikan kepada seseorang itu terletak pada ilmu yang dia pahami. Iya. Maka seorang yang mengaku mengikuti jalannya salaf, mengikuti jalannya para sahabat, mestinya dia bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik bahwasannya di situ ada thariqatu ta'lim. Cara mengajar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengajukan pertanyaan atau memberikan satu pernyataan yang memancing pertanyaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka di antara bentuk pengajaran yang bagus adalah dengan tanya jawab. Karena yang demikian itu lebih baik untuk memahamkan. Demikian pula memberikan sesuatu, menjelaskan sesuatu secara global, kemudian setelah itu baru merinci. Iya. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau punya metode tanya jawab, juga metode beliau menjelaskan secara global, kemudian menjelaskan secara rinci. Di sini beliau katakan ada 7 perkara yang membinasakan. Ini global sifatnya. Baru kemudian beliau merinci satu persatu 7 perkara tersebut. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang paling besar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang pertama, karena ia adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'dhamu indallah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau jadikan sekutu bagi Allah, engkau menyekutukan Allah padahal Ia yang menciptakanmu. Demikian pula dari hadis Abu Bakrah Nufai ibn Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku sampaikan dosa yang paling besar? Ini pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali beliau katakan, "Qulna bala ya Rasulullah." Sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Yang kita perhatikan di sini ada uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Padahal tidak disebutkan di dalam hadis as-sab'ul mubiqat tadi. Ini menunjukkan bahwasannya as-sab'ul mubiqat, 7 yang membinasakan itu bukan pembatasan. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang lain dosa-dosa besar yang lainnya. Baik. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan kepada Allah sebagai dosa besar atau perkara yang bisa membinasakan seseorang. Beliau sebutkan pada yang pertama karena bahaya kesyirikan itu sangat besar. Bahaya yang paling besar yang akan menimpa seseorang baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak, dan terlebih lagi di akhirat kelak, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bahaya kesyirikan bahwasannya apabila seorang mati dengan membawa dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan
dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang ia kehendaki. Iya. Dan ayat ini, jamaah sekalian, ini bentuknya umum. Kata para ulama kita, ya sebagian ulama mengatakan, berarti dia mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Karena bentuknya umum. Iya. Hanya bedanya, syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Adapun syirik kecil itu tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Iya. Dan penyebutan kata kecil di situ sebenarnya bukan ingin mengatakan bahwa itu adalah dosa kecil. Tetapi syirik kecil itu dosanya adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Iya. Cuma dikatakan syirik kecil apabila dibandingkan dengan syirik besar yang mengekalkan pelakunya di neraka. Dan ini adalah bahaya yang paling besar. Apabila seorang mati di atas kesyirikan atau di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang zalim tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang menyekutukan Allah, apakah dia seorang Yahudi maupun Nasrani maupun selain mereka, sebagai syarrul bariyah. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik selain mereka, tempatnya di neraka Jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah perkara yang paling harus kita takuti, yang paling harus kita khawatirkan. Dan ini adalah teladan para nabi. Janganlah kita merasa sudah bertauhid, sudah mengetahui kebenaran, bisa membedakan kesyirikan dan keimanan, lalu kemudian kita tidak khawatir dengan kesyirikan ini. Bahkan para nabi itu khawatir dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam takut jangan sampai dia terjatuh pada penyembahan terhadap patung-patung. Sekarang orang buat monumen peringatan pahlawan fulan, mbah fulan, dibuatkan cagar alamnya, cagar budayanya. Untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasa mereka. Kalau diperingatkan, mereka katakan, ini kan zaman modern. Kita sudah tahu, kita tidak mengkultuskan mereka. Iya, padahal Nabi saja, Nabi Ibrahim alaihissalam takut dan khawatir akan kesyirikan. Iya, demikian pula hal ini harus menjadi perkara yang paling kita khawatirkan dan menjadi prioritas di dalam dakwah. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengutus para sahabatnya, maka yang pertama beliau pesankan kepada mereka untuk berdakwah kepada umat, untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kesyirikan. Bahkan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk memberantas semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Beliau berpesan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Hendaklah pertama yang engkau ajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada pegawainya, kepada tentaranya, ketika beliau
diangkat menjadi khalifah. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Allah, ala ma ba'athani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau berkuasa, ini menunjukkan kewajiban penguasa. Kata beliau, maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Apa itu? Alla tad'a timthalan illa tamastahu. Tidaklah engkau lihat patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan. Ini diutus khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apalagi kalau sudah dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau lihat kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kepada dakwah tauhid. Demikian pula para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan umat tentang bahaya kesyirikan ini dan mengajak mereka kepada tauhid sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "An ibudullah," wahai kaumku sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk penyimpangan dalam berdakwah kepada Allah, dalam dakwah apabila seorang tidak memperhatikan masalah tauhid, tidak memprioritaskan masalah tauhid, justru yang mereka perhatikan, yang mereka lebih pentingkan permasalahan-permasalahan yang lebih rendah, ya, yang lebih ringan daripada tauhid. Iya. Perlu membuat misalkan komisi pemberantasan ini dan itu. Padahal kesyirikan yang terjadi di satu negeri itu sangat banyak tersebar. Iya. Ada yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada politik, mengajak kepada pendirian satu negara. Iya. Dalam keadaan kesyirikan tersebar di negerinya. Iya. Jangankan kesyirikan, meninggalkan sholat saja adalah termasuk dosa besar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu kekuasaan kepada satu kaum apabila mereka masih menyekutukan Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak sholat di samping rumahnya, dia tidak berdakwah kepadanya. Bahkan ada yang menyekutukan Allah di negerinya, dia tidak berdakwah kepada mereka. Dia turun ke jalan meneriakan agar diterapkan syariat Islam. Ini metode yang tidak benar, yang menyimpang dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan mereka tidak tahu hakikat pertolongan Allah apabila satu umat itu menegakkan tauhid. Dan inilah syariat Islam yang paling besar. Syariat Islam yang paling tertinggi adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kesyirikan. Ini syariat Islam yang paling tertinggi. Iya. Demikian pula salat. Ini adalah kewajiban yang paling tertinggi sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina syirki wal kufri tarkus shalah." Baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Baik. Dan mereka tidak memahami bahwasanya pertolongan Allah apabila umat itu telah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan faidah dari peristiwa Uhud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menang, meskipun tidak dikatakan kalah juga, tapi tidak menang dalam peperangan Uhud. Kenapa? Karena pasukan pemanah yang beliau tugaskan dan beliau pesankan kepada mereka agar jangan turun dari bukit pemanah itu. Apapun yang terjadi di bawah, kemudian mereka tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di atas bukit. Mereka turun. Pada akhirnya pasukan kaum muslimin bisa dipukul oleh orang-orang pasukan kafir. Kata beliau rahimahullahu taala, ini merupakan pelajaran yang penting bagi kaum muslimin. Bahwasanya kalau satu saja
perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mereka taati, itu bisa membuat mereka dikalahkan oleh orang-orang kafir dan tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini dengan berbagai macam bentuk kebid'ahan, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid dan memberantas kesyirikan, demikian pula semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu pun diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.